Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman dari media. Saya Febian Magal, Direktur JP Maka, ingin klarifikasikan informasi terkait perekrutan peserta beasiswa yang tersebar di beberapa grup media sosial, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, yang dipikir perekrutannya itu tidak transparan. Sebenarnya yang terjadi adalah bukan perekrutan murni, tapi pergantian peserta beasiswa yang lulus, kemudian yang mati atau meninggal, kemudian yang pulang mengundurkan diri, dan itu berdasarkan keputusan pembina. Sehingga di kami internal ataupun dari divisi sendiri tidak tertutup-tutup atau sesuatu yang terjadi di internal, sehingga semua pihak perlu menerima itu. Nah, karena sebenarnya yayasan ini masih dalam proses transisi dan benar-benar perekrutan yang terbuka untuk semua anak itu tidak mungkin terjadi hal itu, karena sesuai keputusan yang kami pegang. Dan juga harapan kami, peserta beasiswa yang kami sekolahkan itu lulus tepat waktu. Kalau bikin lama menjadi mahasiswa abadi atau apa begitu, justru dua hal yang mereka dapat. Pertama adalah melanggar pedoman beasiswa yang menyatakan batas waktu, itu lewat batas waktu. Yang kedua adalah menutup peluang generasi berikut yang kita mau rekrut, karena kehadiran dana ini, program ini bukan menyelamatkan semua, lalu beban pemerintah tidak ada, beban orang tua tidak ada, sama sekali tidak, tapi bidang-bidang tertentu dengan jumlah-jumlah yang terbatas rekrut. Tapi hari ini adalah bukan temanya rekrut, sekali lagi saya tegaskan, temanya adalah pergantian yang sudah lulus, sudah meninggal, dan ataupun sudah mengundurkan diri karena memang itu masalah batas waktu, seperti itu. Demikian pergantian dari teman-teman lama yang tereliminasi ini dengan yang baru, kira-kira kuotanya berapa itu Bapak? Yang dikomplain sama warga net? Tidak sampai 500 itu. Tidak sampai 500. Tidak sampai. Karena yang SD, SMP ikuti senang bisa sampai, tapi yang perekrutan, mau bilang perekrutan terbuka, tidak bisa. Sehingga yang kalimat yang tepat itu pergantian yang sudah lulus. Pergantian sudah lulus ya. Karena kuota yang batasi melalui keputusan pembina ini kan 3.000 kuota. Bicara kuota 3.000 itu kaitan dengan beban pembiayaan. Karena ketersediaan anggaran yang diputuskan itu sesuai. Kalau melebihi, kita mau biaya mereka dari mana? Itu harus pembicaraan secara baik, lalu memberi keputusan dari pembina, baru kita sebagai pelaksana bisa jalankan. Jadi apa yang dilakukan di yayasan ini menjalankan keputusan pembina. Pembina yang notabene adalah report kedua lembaga adat plus pemerintah, seperti itu. Pak Dir, bisa kasih penegasan sedikit buat teman-teman yang sebagai mahasiswa abadi agar cepat selesaikan masa studinya. Belajar adalah lebih giat untuk selesaikan, karena tindakan kita itu menutupi peluang untuk adik-adik kita sendiri, seperti itu. Sehingga kesempatan yang datang itu kesempatan emas, gunakan secara baik. Itu bukan hak, kesempatan.
emas yang dari perusahaan kasih, peluang emas yang kasih itu harus selesaikan secara baik tepat waktu. Kalau tepat waktu berarti sudah bertahap. Dari 3.000 ini misalkan 1.000 atau 500 lulus, kita rekrut 500 ya ternyata bisa pemerataan itu terjadi seperti itu, semua pihak bisa akomodir. Tapi kalau bertahan lama tidak ada peluang untuk rekrut, ternyata tahun ini misalkan hanya 300 saja lulus, ya 300 itu yang kita bisa rekrut, sisanya tidak. Hanya ketersediaan kuota tadi itu kaitan dengan beban biaya yang putuskan. Seperti saya jelaskan awal bahwa bukan perekrutan tapi pergantian yang terjadi. Dalam pergantian ini kita tidak fokus pada Amung Makamoro saja. Kita tidak fokus pada Amung Makamoro, tapi semua bisa lihat, misalkan anaknya itu bapaknya pendatang, tapi ya teman-teman Nusantara ya, tapi mamanya Kamoro atau Amungme, itu mereka punya peluang yang sama. Peluang yang sama bisa gunakan, seperti yang di media sosial debatkan itu, yang kirim ke Manado itu ternyata campuran, itu memang betul mamanya orang di luar, bapaknya orang di sini, atau sebaliknya bapaknya orang di luar, mamanya orang Kamoro. Itu yang terjadi pertama. Yang kemudian yang kedua, dalam fokus perekrutan atau pergantian ini adalah itu kuota yang presentasi kecil-kecilan yang dibagikan. 50% itu 25% Amungme, 25% Kamoro. Berarti 50% ini kan bagi-bagi, kemudian jangankan 5 suku, tapi Papua dan non Papua ambil. Kenapa? Pertimbangannya non Papua itu yang berjasa di Kabupaten Mimika, anak-anaknya, susu-susunya itu ambil, dan itu bukan hal baru. Itu sejak lembaganya sudah praktekkan, dan justru presentasinya itu sebelum-sebelumnya itu sudah ada dalam papan pengumuman tempel di pendidikan itu, sehingga ada sentuhan-sentuhan sedikit dari lembaga ini terhadap orang tuanya mengabdi lama di Timika, orang tuanya yang buka di Timika, meskipun warnanya begitu, tapi ya mereka orang Timika, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.